Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai penampilan PSM Makassar di babak pertama dan kedua, berbanding 180 derajat saat lawan PSS Sleman. Di babak pertama, PSM Makassar mendominasi serangan. Banyak peluang dimiliki, termasuk gol dilesakan, terjadi di menit 15. Namun, di babak kedua, PSM Makassar digempur habis-habisan oleh tim Super Elang Jawa. Sepak pojok dan tendangan bebas dimanfaatkan untuk menciptakan peluang. Hingga akhirnya, gol penyama kedudukan PSS Sleman hadir di menit 95 lewat Gustavo Tocantins. Laga PSM Makassar versus PSS Sleman pun berakhir imbang 1-1 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 sore. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares menyebut, anak asuhnya telah menunjukkan ingin memenangkan pertandingan. Namun, apa yang terjadi di lapangan? Banyak pemain cedera. Pelatih Rival ditarik keluar di awal babak kedua karena cedera. Bernardo Tavares memasukkan Dava Salman, yang notabene-nya bek kanan, untuk mengisi gelandang bertahan. Ditambah lagi, Rizky Eka juga alami cedera. Lalu ada Zaki Ashraf juga cedera, sehingga tak bisa dimainkan. Ananda Raihan alami kelelahan, Yuran Fernandes dan Aloisio Soares bermain dalam keadaan cedera. Kita bermain dengan banyak pemain cedera, sebutnya, saat konferensi pers usai laga. Secara kedalaman skuad, PSM Makassar dan PSS Sleman cukup berbeda. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel, banyak diisi pemain muda, minim pengalaman. Mereka dari akademi, langsung bermain kasta tertinggi, sepak bola Indonesia. Sedangkan PSS Sleman, memiliki dua pemain top, di setiap posisi. Kita tidak mempunyai hal tersebut, tapi itu bukan jadi alasan bagi kita meraih hasil seri. Kita ingin memenangkan pertandingan, kita harus memberikan segalanya, 11 orang yang ada di pertandingan, ujar Bernardo Tavares. Evaluasi pun akan dilakukan mantan talent scouting FC Porto ini. Utamanya, ketika memimpin lebih dulu dari lawannya. Sebab, ia melihat anak asuhnya bermain dengan hati, daripada berpikir jernih di pertandingan. Pada saat kita memimpin, kita lebih sering bermain dengan hati, ketimbang berpikir jernih, sebutnya. Padahal, ungkap dia, bisa saja mereka bermain, dengan menguasai bola lebih lama, sehingga ada waktu istirahat. Namun, hal itu tidak dilakukan. Kita tidak bisa ulangi, 1 poin kita dapat di laga ini, ucapnya. Sementara, pelatih PSS Sleman, Mazola Junior, bongkar kunci menahan imbang PSM Makassar. Kuncinya adalah, telah pelajari kekuatan PSM Makassar, dan pergantian pemain, dilakukan di babak kedua. Ia menyebut, PSM Makassar, punya eksekusi bola mati yang bagus. Hal ini, dinilainya bisa menjadi masalah besar. Makanya, ia sudah persiapkan antisipasi. Walau akhirnya, mereka harus kebobolan lewat skema bola mati Juku Eja. Kita sudah belajar tentang PSM Makassar. Kita waspadai, kalau mereka bisa mencetak gol dari bola mati, ucapnya. Saat konferensi pers, usai pertandingan PSM Makassar versus PSS Sleman, di Stadion Batakan, Jumat petang. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.